Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar kasus dugaan korupsi oleh mantan Jampitsus, kita bergabung dengan rekan kami Ismalia Medasari dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Ismalia, apa saja update kasus temuan emas 74 kg dan uang setengah triliun rupiah di rumah mantan Jampitsus Febri Ardiansyah? Ismalia. Ya, selamat sore Noval dan juga pemirsa. Untuk update terbaru saat ini di Gedung Kejaksaan Agung memang tidak ada aktivitas apapun. Namun dapat kami informasikan Noval dan juga pemirsa, kemarin memang baru saja dari Kapus Penkum Kejagung ini menyatakan bahwa akan memeriksa mantan Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Dan kami mendapatkan informasi kemarin memang Febri sudah diperiksa. Ini dinyatakan berdasarkan konferensi pers dari kuasa hukum Febri Ardiansyah yakni Hotman Paris dan juga Farisi, bahwa sebelumnya ini juga setelah diperiksa dan telah menyerahkan surat kuasa kepada Hotman Paris dan juga Farisi untuk menjadi kuasa hukumnya. Dan ini juga menjadi pertanyaan mengapa sampai sekarang Febri belum ditahan seperti itu, Noval. Karena memang dari kuasa hukum Febri Ardiansyah sendiri ini meminta supaya Febri tidak ditahan, dan ada beberapa poin kenapa kuasa hukum ini meminta untuk Febri tidak ditahan seperti itu. Dan untuk poin-poinnya ini ada beberapa, yakni bahwa kuasa hukum Febri ini menganggap bahwa Febri ini kooperatif setelah dinyatakan sebagai tersangka dan setelah mundur dari Jampitsus. Dan juga poin selanjutnya adalah barang bukti yang diduga terkait dengan penyidikan kliennya ini juga sudah dilakukan penyitaan dan sudah dalam kuasa penyidik seperti itu. Dan juga sebagai informasi, kemarin setelah mengadakan konferensi pers, kuasa hukum dari Febri Ardiansyah ini menyatakan bahwa memang kliennya dicecar 18 pertanyaan ini terkait dengan TPPU PT Asabri seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui, kemarin dari Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya ini melimpahkan alat bukti dan juga satu tersangka ke Kejagung, yang dimana kemarin ada alat bukti bisa kami jabarkan ini ada 2 kontainer putih besar seperti itu, ada 8 koper, 1 kardus dan juga 1 brankas. Yang kita ketahui juga Nova dan juga pemirsa, untuk alat bukti ini berupa mata uang asing dan juga emas batangan dengan total berat 74 kg. Dan kemarin dari Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Kapus Pen Kejagung ini menyatakan bahwa alat bukti yang sudah diuji ini dinyatakan keasliannya seperti itu. Dan juga kemarin selain alat bukti yang dilimpahkan dari Kortas Tipikor ke Kejagung, ini ada 1 tersangka yakni Don Rito yang juga dilimpahkan ke Kejagung. Dan kemarin sekitar pukul 16.30 kemarin tersangka Don Rito ini keluar dari gedung Kejagung yang semula dibawa dari Kortas Tipikor ini memakai baju oranye, lalu keluar dari gedung Kejagung ini menggunakan rompi pink seperti itu. Kembali ke Anda, Noval. Baik, terima kasih Ismalia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa seluruh barang bukti dinyatakan asli, termasuk dolar Amerika dan dolar Singapura serta emas 74 kg. Perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01459 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/00.00/2026 tanggal 14 Juli 2026.
Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026. Itu dari beberapa barang bukti yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini juga sebagai wujud transparansi Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia, serta sinergitas dan kolaborasi untuk kita sama-sama menyampaikan bahwa hasil penyerahan perkara lanjutan yang dilaksanakan hari ini, artinya tugas dan wewenang tanggung jawab dari penyidik Joint Investigasi ini sudah kita serahkan secara resmi kepada penyidik Kejaksaan Agung. Pengacara Hotman Paris ditunjuk sebagai kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman dampingi pemeriksaan Febri Adriansyah sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Hotman pun mendampingi Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Hotman mengatakan Febri diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Hotman mengungkapkan ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri. Surat kuasa diserahkan kepadanya pada Jumat pagi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Setelah diperiksa sekitar 11 jam dengan 18 pertanyaan, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah tidak langsung ditahan. Menurut kuasa hukumnya Hotman Paris, Febri baru diperiksa kasus korupsi di PT Asabri. Setelah resmi menjadi pengacara Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea langsung dampingi ex Jampitsus itu jalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Ya baru mau ketemu, dia nanti dibahas nanti. Hotman menyebut Febri diperiksa sebagai tersangka untuk dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang di PT Asabri. Menurut Hotman, setelah menjawab 18 pertanyaan dari penyidik Kejagung, Febri tidak ditahan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Febri Adriansyah dan rekannya Don Rito ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi sekaligus, yakni korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan kasus korupsi pengadaan batubara di PT PLN. Berbeda dengan Febri yang masih melenggang bebas, karibnya Don Rito kini sudah mendekam di penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.